Yuk teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat malam ini, terima kasih buat hari yang indah. Sebentar kami akan mendengarkan setiap firman yang dari Tuhan. Engkau yang menyampaikan ya Tuhan melalui Reta, dan teman-teman dapat memahami setiap pesan-pesan yang ingin Engkau sampaikan kepada kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, em, kita tuh kan temanya efisiensi waktu. Nah, kita gimana kalau semisal lihat videonya dulu? Ada yang udah ngelihat videonya belum? Belum Belum. ya? Oke, kita lihat bareng-bareng. Bentar ya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Di suatu sore yang indah, Mika tengah asik chatting dengan temannya. Ia sangat asyik sampai-sampai tak terasa hari sudah malam. Dan ternyata sudah jam 8 malam. Mika masih asik dengan kegiatannya sendiri. Kemudian, Mika baru menyadari setelah melihat jam di HP-nya. Hah? Udah jam 8. Aduh, bukan ada tugas ya. Kayaknya aku terlalu asik di sama nonton TikTok. Bu Ana, kakak-kakak, help. Oke, aku mau tanya, teman-teman ada yang relate gak sama video atau yang di video itu ada Mika? Coba dong minta tolong responnya atau setidaknya jempol gitu. Puji Tuhan, nggak ada yang mengalami ya. Kak, kayaknya tadi suaranya kurang jelas kali ya. Mungkin Kak Reta bisa sedikit jelasin lagi. Saya kayak tadi Oh, suaranya agak kecil di saya. oke, Heeh, coba ya. oke siap. Jadi Mika di video itu em, kayak dia scrolling chatan sama temennya terus kayak asik sendiri sampai-sampai tuh em, nggak kerasa tuh udah malam padahal dia scrollingnya dari sore. Nah, terus habis itu Mika tuh kebingungan karena dia baru ingat ternyata ada kayak ada tugas gitu loh. Terus dia lupa. Akhirnya dia malah kayak keteteran gitu, kayak bingung. Duh, gimana ya? Udah malam, masa aku em, begadang buat ngerjain ini gitu. Nah, teman-teman ada yang pernah ngalamin nggak? Oh, Kayak, saya pernah. Saya pernah, Kak. Ayo siapa lagi yang udah kayak pernah kayak gitu? Ayo kita ngaku. Udah gitu kita mau ini. Oke. Yo 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 yo. jadi kayak asik Siapa yang pernah? seharian gitu sampai Ya, lupa waktu, ya teman-teman. benar-benar. Benar-benar. Saya pernah tuh kalau lagi nonton apalagi. Saya pernah, Kak. Oke. Nah, itu tuh sebenarnya kita berarti masih belum bisa mengatur waktu dengan baik. Maksudnya kayak ibaratnya kita kayak kecanduan gitulah, teman-teman. Sebenarnya kita hidup dalam Tuhan, tapi ternyata kita tuh suka ibaratnya kalau di saudara kita bilangnya kilaf. Nah, jadi ya akhir-akhirannya kita jadi lupa kewajibannya kita, terus kita jadi lupa baca Alkitab. Semisal nih ya teman-teman,
Tapi aku percaya sih teman-teman nggak kayak gini. Jadi um, semisal aku aja deh, aku yang jadi contoh. Aku baca buku seharian, tapi aku tuh sampai lupa baca Alkitab dan waktu pas aku mau baca Alkitab, aku malah jadi males. Nah, itu kan akhirnya dampaknya di kita juga. Kita jadi nggak memakan makanan rohani. Itu kan kita butuh banget makanan rohani ya, teman-teman. Butuh makanan rohani, jasmani juga perlu. Jadi ya harus dikonsumsi setiap hari. Nah, teman-teman, aku mau ajak kita buat buka di Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Oke, aku bacain aja ya, teman-teman. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Jadi Tuhan itu sebenarnya sudah mengingatkan kita kalau semisal hari-hari ini tuh jahat gitu loh. Jadi benar-benar digunain waktunya itu semaksimal mungkin. Jadi kalau ada waktunya kalian senang-senang, ada waktunya kalian harus belajar, ada waktunya kalian harus menyembah dan memuji nama Tuhan. Jadi kayak em, semua itu ada masanya gitu loh teman-teman. Dan Tuhan juga udah bilang kalau hari-hari ini jahat, berarti Tuhan nyuruh kita untuk berjaga-jaga. Dan ibaratnya kayak ini loh, aku tuh sudah ngasih kamu waktu banyak, tapi kok kamu belum bisa memaksimalkan waktumu itu dengan baik gitu, dengan em, apa namanya, dengan semacam kayak aktivitas yang baik, yang menunjang hidupmu dan semakin dekat sama Tuhan gitu. Nah, terus kita juga aku minta kita buat buka Mazmur 90 ayat 12. Aku mau minta tolong, hmm, kita boleh tolong bacain nggak? Kita, halo? Mazmur berapa, Kak? Mazmur 90 ayat 12. Udah ketemu belum teman-teman? Kalau udah, tolong jempolnya. Aku nggak mau sepi-sepi di sini. Kedengeran nggak sih suaraku teman-teman? Oke, oke. Kita tolong bacain ya dengan keras. Ya. Ayat 12 kan, Kak? Iya, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Oke, terima kasih kita. Jadi tuh Ya. di sini di Mazmur 90 ayat 12 ini kita tuh benar-benar kayak em, ibaratnya kita kayak disuruh Tuhan untuk benar-benar memperhitungkan hari-hari. Itu ibaratnya kayak em, pernah nggak sih kalian mikir kayak ya udahlah hidup ngalir aja. Itu tuh sebenarnya istilah yang salah sih menurutku karena ya kalau ngalir aja nggak mungkin Tuhan tuh bilang kayak gini ke kita. Jadi kita benar-benar disuruh memperhitungkan hari karena kita juga ya pastinya kita tuh kayak udah di skenario Tuhan sebelum kita lahir sampai kita sebegini besarnya gitu loh teman-teman. Jadi Tuhan tuh benar-benar ibaratnya kayak memberikan kita waktu itu sebenarnya sudah cukup gitu loh. Tapi kadang 24 jam itu kerasa cepet gitu loh. Kayak aku sih, ini aku nggak tahu ya, teman-teman pernah ngerasa nggak kalau 24 jam itu waktu yang kurang? Karena aku sebagai anak SMA, aku tuh apa namanya, ya merasa kalau waktunya itu kurang gitu loh. Ya sometimes sih aku mikir kayak gitu ya. Itu tandanya aku masih belajar untuk em,
memanage waktu dengan benar gitu kan. Jadi kita sama-sama belajar. Dan itu sebenarnya sudah memperhitungkan benar-benar secara spesifik gitu loh teman-teman. Jadi sebenarnya waktu kita tuh sudah cukup. Jadi kalau em, semisal nih ada guru ngasih tugas, besok suruh kumpulin. Berarti itu adalah waktu yang memang sudah cukup dan apa namanya sudah diperhitungkan Tuhan untuk kamu mengerjakan itu. Kalau semisal kamu masih menunda atau kamu masih nggak ngerjain, berarti ada yang salah dalam diri kamu gitu. Nah, aku tuh punya ibaratnya kayak apa ya, punya tips gitulah, cara mengatur waktu dengan efisien. Itu ada 3M. Jadi, yang pertama, mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan tuh ya pasti kita sudah tahu lah. Aku juga sempat dengerin dari beberapa kakak-kakak yang sempat sharing atau sempat bawain firman kalau semisal kita tuh benar-benar harus mendengarkan suara Tuhan. Jadi kita harus peka gitu loh teman-teman. Entah dari audible langsung atau bisa jadi dari em, apa ya peristiwa-peristiwa yang tersirat gitu loh maknanya. Nah, selain mendengarkan suara Tuhan, kita juga harus memakai hikmat. Ini dua. Yang kedua itu memakai hikmat. Jadi setelah mendengarkan suara Tuhan nih, kira-kira kalau kamu hanya mendengar tapi tidak memakai hikmatmu, ya gak akan bisa terjalankan dengan baik kan. Jadi kita benar-benar harus memakai hikmat yang dari Tuhan. Kita tanya kalau semisal gak paham, Tuhan ini maksudnya apa ya? Kira-kira ada yang salah nggak ya sama uh, hari ini atau dalam diriku? Kok hari ini aku rasanya kayak gak enak gitu ya? Apa karena aku belum baca Alkitab ya gitu? Semisal kayak gitu. Nah, terakhir nih teman-teman, yang ketiga, melakukan sesuai dengan ritmenya Tuhan. Jadi, mana ya? Kalau semisal sudah memakai hikmat, seharusnya kita sudah tahu nih, kita mau melakukan apa, kita harus melakukannya kapan, kita harus melakukannya dengan siapa, itu kita juga biasanya sih tahu ya. Dan juga um, ya ritmenya Tuhan itu kadang tas atau bisa jadi juga pelan-pelan juga bisa jadi. Kayak semisal nih, kalian um, lagi apa ya audisi. Semisal kalian lagi audisi, entah audisi piano atau audisi vokal atau apa. Kalian lagi audisi nih, tapi ternyata setelah melihat hasilnya, kok aku nggak ini ya, kok aku nggak keterima ya. Berarti itu bukan belum waktunya Tuhan. Bisa jadi kamu diproses di situ. Jadi jangan marah dulu ketika kamu memang belum ditaruh Tuhan di sana gitu loh. Karena kadang-kadang tuh kita juga harus bisa menghargai proses. Entah prosesnya kita atau prosesnya Tuhan, itu harus benar-benar dihargai. Karena tadi kan Tuhan kan nyuruh kita untuk um, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Berarti kita juga harus menikmati, ibaratnya kayak gitu. Menikmati proses yang ada, terus kayak kalau semisal um, kita akhirnya keterima kan kita jadi seneng ya teman-teman. Kalau semisal gak ada proses sama sekali, kita tuh senangnya cuman segini. Jadi ibaratnya tuh kita harus benar-benar bersusah-susah dulu. Terus kayak kalau semisal akhirnya berhasil, kita pasti kan senengnya dua kali lipat lebih senang gitu loh. Karena kan ya kita merasa kalau ini tuh sebenarnya susah banget, tapi ternyata aku bisa gitu loh. Aku bisa survive dari proses-proses yang sebelumnya. Jadi ya kita harus benar-benar ya menikmati proses, terus juga menikmati hari-hari yang ada. Jadi
Tuhan tuh jadi seneng gitu loh kalau semisal kita tuh benar-benar menghargai waktu. Jadi sebenarnya Tuhan itu eh gimana ya? Lebih seneng kita tuh menghargai sesuatu yang sedang berproses gitu loh teman-teman. Masih terjadi. Dan lagi juga gimana ya? Nyampe ini ya. Dan lagi tuh Tuhan itu lebih senang juga kalau semisal kita tuh benar-benar mendengarkan suara Tuhan. Karena kadang-kadang kita tuh menyalahartikan suara diri kita sendiri yang ada di dalam hati kita sendiri dengan suara Tuhan. Semisal kayak gimana ya? Misal kayak Tuhan itu sebenarnya mau kamu di B, tapi kamu pengennya di A. Jadi kamu terus-terusan ngejar yang A. Padahal Tuhan itu sebenarnya pengennya kamu di B. Akhirnya kita menyesal sendiri karena kita yang nggak dengerin suaranya Tuhan. Karena jujur aku pernah mengalaminya. Jadi ya kalau semisal disuruh Tuhan ke sana, ya seharusnya kita ngikut aja biar ibaratnya tuh biar jalannya mulus gitu loh teman-teman. Ibarat kan teman-teman sempat baca Yunus ya. Akhir-akhir ini kan bacaannya Yunus. Tuhan itu kan nyuruh Yunus pergi ke tempat ini, tapi Yunusnya malah pergi ke tempat lain. Akhirnya ya dia dimakan lah tuh sama paus, sama ikan besar. Terus ya akhirnya Yunus baru tahu kalau semisal itu tuh ternyata pesan Tuhan dia harus em, yang memang dia harus lakukan gitu loh teman-teman. Jadi ya ibaratnya kayak kita ngikutin aja gitu loh ritmenya Tuhan. Tapi bukan berarti kita kayak ya udah hidup ngalir aja, enggak gitu. Tapi ya tetap apa namanya sesuai dengan hikmatnya Tuhan gitu ya. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Atau kayak ada yang mau sharing, ada yang bingung sama em, penjelasannya yang tadi? Tanya deh nih, Oke, siapa yang udah jelas? Kalau udah jelas, saya mau lihat jempolnya. Ya, ada pinter semua, ih. Pinter semuanya. Kareta sih udah jelasinnya udah cukup jelas, sudah benar-benar jelas deh. Saya sampai catat loh. Ya. Nah, sekarang boleh dong gantian nanya nih. Tadi Kareta bilang ada 3M. Siapa yang tadi 3M-nya itu dari nomor 1? Apa? Ayo. Mau di-chat atau mau buka? Boleh. Ya, ayo teman-teman tadi sempat notice gak 3M ada 3M. apa aja? Kita belajar ya sekarang kalau misalnya ada kakak yang jelasin, kita catat. Saya catat loh nih, saya catat. Jadi nanti pas udah ini saya tetap, oh boleh minum Tori, habis minum Tori nanti jawab ya Tori. Jadi kita mulai catat inti-intinya tadi Efesus 5 ayat 15-16 kita renungkan lagi ya. Nah tadi 3M apa? Ayo siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Oke, kalau misalnya ada yang bisa tunjuk tangan, ada yang mau jawab, coba jawab, nggak apa-apa, soalnya juga nggak di itu kok sama Kareta nggak Iya, nggak betul, dipotong betul. poin, nggak ada poin, Iya, nggak betul. dimarahin nggak sama Kareta. Ini aja. Kita di sini sama-sama belajar ya, teman-teman. Iya, kita saling mengingatkan lagi kok. Di sini nanya, saling mengingatkan lagi supaya tadi yang Kareta jelasin, kita ulang lagi. Siapa yang mau coba menjawab? Ayo, ada yang mau? Coba. Twin? Atau Twin coba? Boleh? Apa yang tadi didapat deh? Atau enggak satu kata yang Kareta jelasin satu kata? Apa nih yang tadi didapat sama Yang Kareta? pertama aja. Efficiency waktu. Ada? Tin mau coba jawab? Atau Helen? Helen? Halo Helen. Halo, Hai. Helen dari daerah mana dah Helen? Helen dari daerah mana? Ambon,
Ambon. Oh, Ambon. Iya, halo, Yeay. jauh ya. Halo. Helen tadi kira-kira jelas? Kareta jelasin udah jelas belum, Helen? Halo sayang. Jelas? Jelas. Jelas. Tadi Helen kira-kira dapat apa dari kareta? Boleh sharing nggak? Sedikit aja satu kata yang Helen bisa tangkap. Apa, Helen? Yang Helen tangkap satu kata aja, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar, bertumbuh. Ayah? Helen belum ya, masih mikir. Nanti kalau dapat boleh ya, di chat juga boleh. Ayah dapat apa, Ayah? Halo, Ayah. Nggak kebuka mic-nya. Halo, Ayah. Mika? Mika lagi sibuk nggak nih? Tori, kamu udah minum? Lagi makan? Oke, nggak diganggu deh. Nanti kalau udah selesai. Tori udah selesai minum? Tori, dapat apa, Tori? Satu kata, Tori. Halo, belum selesai kali ini. JJ, halo JJ. Dia baru ngerti nih. Jangan dia. JJ. Oke, nggak apa-apa nanti di chat ya. Jadi Kak Reta itu tadi yang saya ambil. Kita ulangin lagi ya. Kalau perlu dicatat nih. Nih, saya pegang pulpen ya. Jadi mau ya kita belajar. Kita renungin firman Tuhan. Kalau adik-adik teman-teman mau renungin firman Tuhan, dibilang apa? Kita akan berhasil dan beruntung. Mau jadi berhasil beruntung nggak? Siapa yang mau? Saya. Nah, kalau mau ya mulai sekarang kakak tuh siapin apa pelajaran ini. Kita sama-sama belajar firman tuh kakak tuh siapin loh sungguh hati. Jadi kita terimanya juga sungguh hati ya. Mau ya? Saya akan catat satu kata, dua kata nggak apa-apa direnungin. Yang tadi saya dapat adalah mendengar suara Tuhan. Jadi kita mau ya dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan gimana sih? Tahu nggak? Dengar suara Tuhan tuh gimana? Harus apa? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Ada yang mau Membaca jawab? Alkitab. Pinter tuh Membaca ayah Alkitab. pinter. Iya hebat. Jadi kalau kita mau dengar suara Tuhan, kita harus rajin baca Alkitab. Siapa yang setuju? Kalau semua setuju, jempolnya mana? Ih, pinter semuanya. Keren, 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 keren. Nah, dari kita baca Alkitab, yang nomor 2, Kak Reta tadi bilang apa? Kita punya hikmat. Karena di dalam firman Tuhan ada hikmat. Betul? Ada hikmat. Jadi, kita pasti dapat hikmat. Nggak perlu suara Tuhan tuh audible selalu. Enggak. Karena Tuhan itu, adik-adik tahu, Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita. Nafas hidup kita dari siapa? Siapa yang tahu? Nih, nafas hidup. Dari siapa, ayo Helen? Boleh Helen, ayo. Dari Tuhan. Berarti Tuhan ada di dekat kita kan? Betul? Betul ya? Ada di dalam kita. Jadi Tuhan itu nggak jauh ada di sama kita. Jadi Tuhan bisa memberi kita suara. Suaranya itu nggak audible, tapi ada di hati kadang-kadang. Ya, atau di kejadian-kejadian ketemu orang, siapapun itu mengajarkan, atau udah melalui papa mama kita. Betul? Nah, yang ketiga adalah yang Kak Reta tadi bilang, melakukan dengan ritmenya Tuhan. Ritmenya Tuhan tadi saya tangkap adalah waktunya Tuhan. Jadi nggak boleh kecewa. Misalnya doa, mau apa ya? Coba contoh deh, salah satu mau doa apa? Tapi belum dikabulin. Ayo, apa? Ayo. Contoh. Dapat es krim. Helen lagi juga nggak apa-apa kalau Helen mau. Nggak apa-apa. Oke, ayo. Doa yang Contohnya belum Helen mau apa? mau ke Korea. Mau ke Wow, Korea. mau ke Korea. Oke. Tapi belum waktunya. Ya, benar ya? Berarti Iya. ada Tuhan mau proses. Helen mau ngapain ke Korea? Misalnya gitu kan? Kan kalau kita anak Tuhan, kita mesti tahu punya tujuannya.
kan nggak mungkin jalan-jalan toh dong, nggak seru juga. Tapi kalau Tuhan kasih tugas nih, Helen, kamu ketemu teman-teman kecil ya, kamu jadi pembawa terangku ya. Jadi kalau kalau orang ketemu Helen, kayak lihatnya Kristus. Helen tuh baik banget sih. Kok dia orangnya penuh kasih sih? Kok dia sukacita sih? Helen, kamu kok bisa kayak gitu? Iya, karena saya setiap hari terhubung sama Tuhan Yesus. Amin. Jadi nggak perlu orang-orang itu ngajak, kita perlu ngajak-ngajak temen, nggak perlu. Tapi temen bisa dengan gini, Helen kamu tuh ngapain sih kok bisa sukacita? Biar dia tanya kita, betul? Ya, kita jadi terangnya Tuhan. Siapa yang mau jadi terangnya Tuhan? Aku. Saya, yeay, keren. Jadi gitu ya. Hari-hari ini jahat ya. Tapi kita anak Tuhan adalah orang yang bawa terang. Kalau jahat itu gelap atau terang? Siapa yang mau jawab? Gelap itu jahat itu gelap atau terang? Gelap. Gelap. Ya. Jadi kalau baik berarti terang dong, ya. Nah, kita kalau sudah berjumpa Yesus, terhubung sama Yesus, kita adalah terangnya Tuhan. Terangnya Tuhan. Kita lihat ya, di Mazmur 97. Kita lihat di Mazmur 97. Udah dapat Mazmur 97 ayat 11. Siapa yang udah dapat? Mazmur 97 ayat 11. Siapa yang sudah ketemu ayatnya boleh bantu baca. Bisa ayah nih. Boleh Helen, silakan nanti masuk lagi Helen. Ayah? Ayah biasa mau baca nih ayah. Atau siapa boleh? Udah ketemu Mazmur 97 ayat 11. Siapa yang mau bantu bacain? Aku. Ayo. Ayo. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Yes, pintar. Lanjut lagi dong, 12-nya. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, Ya. dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Yeay. Berarti kita ada orang benar. Berarti orang benar itu terang Tuhan terbit atas kita. Siapa yang mau jadi terangnya Tuhan? Aku. Berarti kita boleh takut sama yang namanya yang orang jahat. Nggak perlu, Tuhan pasti bela. Perlu kita mengampuni. Oke? Oke teman-teman, setuju? Setuju ya? Oh, kemarin tuh siapa yang didoain? Kayaknya siapa ya kemarin? Si Tori. Tori, kamu ujiannya udah selesai belum? Nyanyi ya? Udah selesai. Oke, hasilnya gimana, Tori? Hasilnya gimana? Aku dapat nilai 85. Yeay, hebat. Keren. Lalu kemarin lagi siapa yang doa ya? Siapa lagi ujian lagi? Kayaknya si Mika ya? Mika betul? Iya, Kak. Gimana Mika hasilnya? Mika gimana hasilnya? Di atas 90 semua sih. Wow, keren. Terima kasih loh teman-teman semua nih loh. Juga kita kan kemarin doa sepakat kan. Kita semua doa sepakat. Jadi ya itu salah satu bantuan doa kita. Tapi juga pasti Tori sama Mika juga pasti berusaha. Ya dong, usaha dia. Jadi iman ya. Jadi harus ada perbuatan dan ada doa juga. Bener gak? Oke, kemarin itu ada lagi namanya, kemarin itu lagi sakit, tapi kayaknya nggak masuk si Terence, tapi udah mendingan, nggak apa-apa. Nanti kalau minggu depan dia masuk, kita tanya ya, kayak gitu. Nah, sekarang ada kira-kira, mau ada yang tanya nggak? Tanya apa? Ada? 1 sampai 5 nih. Ini ada pertanyaan dari Dokter Novi. Kak, gimana Oke, cara Kakak Reta. membedakan itu suara dari diri kita sendiri atau dari suara Tuhan? Caranya tuh sebenarnya gampang ya teman-teman. Kalau semisal
em, apa namanya, kita kayak ibaratnya kayak obses sama sesuatu, itu tuh ya berarti bukan keinginan dari Tuhan, itu tuh keinginan dari diri kita sendiri, kayak benar-benar obsesnya tuh kayak em semisal kalian pengen ini terus kayak ngejarnya tuh ngejar banget sampai lupa sama sama Tuhan, sama ya tugas-tugas kita yang seharusnya kita kerjakan gitu. Semisal kayak gitu. Jadi em, apa yang sudah ditentukan Tuhan itu gak akan membuat diri kita itu jauh dari Tuhan gitu loh teman-teman. Ibaratnya kayak gitu. Jadi kalian paham nggak maksudku? Mungkin aku singkat gitu ya Kak Reta. Mungkin gini, kalau misalnya yang saya dapat biasanya gini, kalau aku ngerasa sukacita, aku ngerasa sukacita nih, berarti itu dari Tuhan. Tapi kalau misalnya itu nggak sukacita, itu aku merasa itu dari diriku atau dari yang si jahat. Mungkin kayak gitu, yang lebih simpel. Iya nggak? Kayak gitu nggak? Pernah nggak? Ada yang pernah ngerasain kayak gitu? Sukacita? Ada yang pernah ngerasain? Kalau pernah rasain yang bedain sukacita sama enggak? Itu salah Tuhan. Siapa yang pernah rasain hal itu? Aku. Oke, jempol yang lain. Kalau yang di handycam aku minta jempolnya. Berarti paham. Thank you Kak Reta. Thank you Dokter Oke, oke. Putri. Thank you Tat. Ya, oke, oke. Sekarang ada lagi yang tanya? Ya, Ayo. teman-teman tanya lagi, it's okay. Atau nanti ada mau didoain, boleh ya? Kita sama-sama berdoa ya. Iya, ada nggak teman-teman yang mau didoain? Nanti kita kumpulin. Aku. Besok Kita aku doa bersama. PH olahraga. Ini Tori ya, Tori ya. Iya. Oke, Waduh, sorry, oke. Ada Kimberly juga ada Kareta itu. Kimberly besok ujian B Indo ya. Ya, kayaknya tuh BI. Oke, kalau Helen tadi apa? Oke. Helen? Helen yang mau didoain, Helen? Aku mau doain nanti mau lomba pianika sama teman-teman. Oke, Oke. bentar ya. Kareta lagi catat. Ntar kita mau doain semuanya. Ya, kita sama-sama saling mendoakan ya. Kita belajar. Karena 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir. Dan jawaban kita diklaim yes sama Allah Bapa di surga. Amin. Amin. Oke. Ada mau tanya lagi? Ada nggak teman-teman yang mau didoain juga? Yuk. Eh, Atau nanti buat semuanya ya, Tante. Sekolahnya, ya. project-projectnya. Oh ya, ya, ya benar Kareta ditambahin aja. Ntar Oke. saya sepakat. Mungkin udah kali ya. Nggak apa-apa, hari ini kita renungin dari Kareta nanti. Tadi kita pelajarin dengar suara Tuhan. Kita lebih renungkan firman. Jangan lupa waktu ya. Jadi harus ada waktu-waktunya. Belajar untuk memaintain waktu. Waktunya kapan kita chat sama teman. Waktunya kapan kita belajar. Waktunya kapan kita bersama Tuhan. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Kareta pimpin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat Zoom KKS Winner pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat hikmat-Mu untuk kami semua. Kami dapat mendengar dan memasukkan firman-Mu ke dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk kegiatan kami selanjutnya ya Tuhan. Terkhusus kami mau berdoa untuk Helen yang akan penilaian pianika bersama teman-temannya. Kemudian ada Tori yang akan mengikuti penilaian olahraga, dan juga Kimberly yang akan mengikuti ujian bahasa Indonesia. Kiranya Engkau berikan mereka hikmat ya Tuhan, berikan Roh Kudus untuk terus melingkupi mereka, dan para malaikatmu biar terus berjaga-jaga atas mereka ya Bapak.
Bapak, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berikan berkat-Mu yang sama dengan kami di sini ya Tuhan, dan Kau sertai mereka dimanapun mereka berada, dan juga Kau tuntun mereka ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, agar melakukan setiap kegiatannya dengan baik ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kami semua yang mungkin hari-hari ini banyak mengikuti ujian atau banyak mengikuti les dan penilaian-penilaian atau proyek-proyek yang ada, kiranya Engkau berikan kami hikmat 10 kali lebih pintar daripada teman-teman kami ya Tuhan. Berikan kami para malaikat-Mu untuk terus berjaga-jaga ya Tuhan, dan hikmat marifat penuh atas kami ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, dan kiranya juga tolong sertai mereka ya Tuhan, seperti kami di sini ya Tuhan. Barangkali ada orang tua kami yang masih bekerja, atau ada orang tua kami yang sedang beristirahat ya Tuhan, kiranya Engkau berikan berkat yang sama seperti kami di sini ya Bapak. Bapak, kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Amin, teman-teman. amin. Terima kasih Kak Reta. Terima kasih Kimberly Twin. Mika, terima kasih. Tony, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Bye. Bye. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama